Baik, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan Cak Bowo, kita akan lanjutkan lagi. Ini di web Surabaya TV ada yang bertanya nih, Cak Bowo ya. Nah, ini dari 08562351 sekian. Selamat malam, Pak Bowo. Nama saya Lukman. Saya itu tinggal di rumah bekas yang ditinggali oleh nenek dan bude saya. Dulu nenek dan bude saya tinggal di rumah itu puluhan tahun sampai meninggal. Nah, terus sekarang rumah itu kosong. Daripada kosong, saya perbaiki terus saya tinggali. Dan setelah saya perbaiki dan saya tinggali, tidak lama ada orang yang ngaku-ngaku kalau dia itu pemilik tanah yang saya tinggali. Tapi sewaktu saya tanya bukti sertifikat tanah, dia nggak berani tunjukkan nih, Cak Bowo. Nah, menurut ibu dan juga bibi saya, nenek saya itu adalah anak angkat dari pemilik sah rumah itu. Yang ingin saya tanyakan, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Soalnya saya juga tidak tahu keberadaan sertifikat rumah itu. Gitu, Cak Bowo. Gimana kira-kira? Daerah mana? Tidak disebut. Tidak disebutkan. Jadi iya. begini. Jadi harus pertama harus Mas Lukman ini harus minta keterangan dulu pendapat waris kalau muslim. Setelah keterangan waris apa yang diwariskan, apa yang diminta tuh, apa itu menyangkut hartanya apa. Kemudian setelah itu baru ketika bertempat tinggal berapa tahun, lah minta namanya sporadik, itu riwayat tanah. Dari riwayat tanah itulah nanti kita langsung ngurus ke BBN. Jadi harus minta riwayat tanah dulu ya, Cak ya. Soalnya ini kan katanya dia ngaku-ngakunya dari pemilik yang rumah sebelumnya, itu katanya sih pemilik sah dan punya sertifikat, tapi disuruh menunjukkan nggak terbukti. Jadi harus dicari tahu riwayat tanahnya ya. Riwayat tanah dicari, baru dari situ nanti ketika langsung ajukan model A-nya ya, konversinya di situ ke BBN setempat kalau wilayahnya ya. Oh, baik. Sederhana sebetulnya. Sederhana ya. Tapi harus ya. Pertama legal standingnya, legal formalnya, harus ada permintaan penetapan waris dari pengadilan agama. Oke, baik. Kembali lagi ke masalah Sarasen ya, Cak Bowo. Banyak yang mengatakan bahwa kasus ini adalah bentuk kejahatan baru, seperti itu ya. Nah, memang dampaknya luar biasa sekali karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, gitu ya. Benar. Kalau dilihat dari konsekuensi hukumnya, nah mengadu domba itu kena jeratan pasal berapa, Pak? Provokasi 107 KUHP ini. Oh, ancaman hukumannya berapa lama? Oh, ya lebih dari 5 tahun nih, bisa tahan nih. Oh, gitu ya, Cak ya. Adu domba perpecahan ya, bisa. Akan ditahan nih. Sampai bisa memecah belah. Ini makanya ya? Ini sekarang ini makanya negara kita ini kalau nggak pintar-pintar bagaimana ya toh untuk memberikan satu semangat ya NKRI-nya persatuannya Pancasila lah nih ini akan pecah nih dikarenakan ini loh nih ini berbahaya nih karena ini negara yang paling dahsyat itu adalah negara Indonesia nih karena berbagai macam pulau beribu-ribu pulau tetap ini Indonesia kalau sekarang dipecah-pecah adanya sesuatu yang berhubungan syariat ini nih ini pecah jadi membentuk suatu negara nih kenapa? Ya tadi nih, terprovokasi betul karena apa bisa megang orang satu ini bersuku-suku bangsa Indonesia loh nih nah makanya harus ditata yang benar janganlah sekarang ini benar harus ada kebijaksanaan harus ada kebenaran keadilan harus ada persatuan harus ada nih harus ya memang kemanusiaan jadi Pancasila itu bagus loh nih ini nggak bisa pecah-pecah kok sekarang ini berbahaya sekali makanya presiden kita ini berbahaya dia itu kekhawatiran ada contohnya tokoh-tokoh kekhawatiran ada karena ini berbahaya nih ini bisa memperandakan satu persatuan keadilan kemanusiaan ketuhanan bisa memperandakan ini bisa merusak negara ya ini tidak ada negara yang beribu-ribu pulau beribu-ribu suku menjadi satu jarang ada nih coba itu kita lihat di Amerika kita lihat di Eropa
Ya, apalagi kalau kita di Rusia itu terpecah-pecah sudah. Ya. Nah ini makanya takut terpecah-pecah nantinya, jangan sampai kemudian ini menjadi bangsa yang tidak utuh. Nah, Ya. kena saya sendiri, ya ini kembali lagi ya, Ya. kenapa seperti ini? Ada nilai-nilai Pancasila yang sudah luntur nih. Iya, betul. Sila keempat nih, ini luntur nih, nggak sentralisasi nih. Ini adalah merupakan bagian otonomi daerah nih. Ya. Otonomi daerah ini berbahaya. Di sini ada raja, presiden, pemimpin-pemimpin ini kan otonomi nih. Iya. Sebetulnya kita itu kalau negara kita itu sentralisasi, Ya. harus terkontrol di pusat. Ini kita kembali lagi lah ke dulu, bagaimana kerajaan kita itu terkontrol. Zamannya Majapahit, di mana-mana bisa menjadi persatuan. Dikatakan kalau enggak sekarang enggak nih. Iya. Setiap daerah punya kewenangan. Kalau dulu orang menteri ketika datang wah saya sambut, sekarang enggak. Iya. Loh, saya dipilih rakyat kok. No ya itulah. Maka ini yang menjadi perbedaan ketika ini dipacu dengan adanya sarasian, dengan berita-berita hoax, provokasi. Ini provokasinya kalau diotonomikan jebol nih. Betul. Sarasian kalau diotonomikan nih. Nah, oleh karena itu berbahaya sekali. Maka saya setiap ada khususnya hukum di mata bawah ini memberikan semangat pada masyarakat Surabaya, khususnya umumnya Jawa Timur. Kita harus bersatu lagi, kita berkiblat pada Pancasila nih. Iya. Itu yang saya sampaikan. Betul. Kalau nggak pada Pancasila nih, semua nggak ada toleransi, nggak ada apa-apa. Pokoknya berjalan dengan sendiri-sendiri. Cak, Sarasen ini kan punya misi menyebarkan berita bohong, Iya. berita hoax ya, seperti Iya. itu. Nah, bisa nggak Sarasen ini juga dijerat untuk pasal penipuan atau pembohongan publik? Bisa nggak, Cak? Kalau itu kan penipuan nggak ada mana itu kan nih. Pihak-pihak tertentu, pembohongan publik lah istilahnya Agak seperti susah itu ya. sudah ada jeratan tentang IT nih. Tetapi nanti ketika ngurus sarasian ini nih, negara ya apa ada konsekuensi harus tangkap. Kalau tangkap undang-undang ada kalau tangkap. Tapi nangkap ini timbul lagi. Ini seperti gini nih. Iya. Jadi sepertinya saya ibaratkan tadi kembali lagi nih. Iya. Kalau menghentikan media kan seperti media loh nih. Iya. Dihentikan LPG lagi, keluar. Iya. Ini nggak bisa. Tadi jalan yang terbaik ada jalan solusi adalah harus di tengah-tengah ada kebenaran juga. Dia diayomi, dilindungi, cuma harus dibina yang baik. Iya, betul. Ya, ini solusinya pemerintah. Jangan sampai nggak dibina nih. Iya. Kalau nggak dibina ini punya teman ini ngesel. Kalau sudah ngesel nih, Iya. buyar lah. Oleh karena itu pemerintah satu-satunya jalan harus ada. Ya ini bisa dibina atau dipekerjakan atau juga bagaimana mentata, merangkul, mengorganisasikan. Jangan sampai ini nggak diberikan sesuatu haknya menjadi hak sebagai satu warga negara. Dia berdomisili di Indonesia, berkebangsaan, ya toh. Ini bahaya. Kenapa? Karena nanti gini semua ini bisa, semua bisa. Jangankan SMP, SMA ini bisa. Apalagi nanti dibina seperti ini hancur negara. Maka berbahaya sekali. Kenapa? Nah inilah akhirnya negara kembali lagi ke Pancasila. Namun jangan sampai hal ini terlambat. Supaya pemerintah dalam arti ada suatu, memang undang-undangnya ada bisa nih. Apapun diajar bisa. Dalam hal ini peran Kominfo sendiri? Nah itu masih dalam hal mengantisipasi. Oke, diblokir, tapi bisa blokir. Bisa nggak? Ya. Akunnya, aksesnya terbuka untuk internasional nih. Kecuali di Indonesia tidak dilarang membuat handphone atau memakai handphone lain nih. Komputer nggak bisa. Kemajuan zaman ini beriringan, maka kembali lagi kejahatan ini sudah di Amerika, hukumnya di Indonesia. Nah tanya, jadi susah, jadi mengiring ini susah. Ini kejahatan tadi sampaikan ya, tentang IT, tentang cybercrime, tentang hubungannya dengan dunia maya ini sudah jauh, tapi hukumnya masih nggak bisa mengikuti dengan teknologi yang canggih. Jadi hukum tidak bisa untuk menghentikan dengan adanya informasi dan transaksi elektronik itu tidak bisa. Saya sebagai pakar hukum,
saya yakin nggak bisa. Karena berhubungan dengan adanya ilmu yang dimiliki oleh bangsa dan negara yang lain adalah sudah merupakan bagian dari perjalanan tentang keilmuan, edukasinya. Berarti tidak bisa nih. Apa harapan Cak Bowo ke depannya kepada pemerintah, Pak, dalam Harapan dari memberantas pemerintah, supaya sindikat-sindikat seperti Sarasen ini? Iya, oleh karena pemerintah, ya, baik negara harus bijak menanggapi tentang Sarasen. Jangan bicara masalah ini hukum, jangan bicara masalah keadilan, jangan bicara masalah tentang panisme, tetapi ini adalah harus adanya merekrut untuk membina, dijadikan sebagai salah satu dipekerjakan. Atau di apa? Pemerintah harus memberikan satu wadah. Supaya Pak, supaya tidak lagi dia merecoki. Ya. Ya. Oke. Ini yang penting, jangan merecoki lagi. Janganlah dia bukan merecoki lagi nih. Jangan menjadi kegaduhan, kekhawatiran, harus dibina yang baik. Ini orang-orang yang apa berdaulat di negara kita, dilindungi. Jangan sampai ya memang kalau terlalu, tapi ini saya yakin nggak akan bisa. Nggak bisa berhenti. Menteri ini info nggak bisa. Ini nggak bisa. Kenapa? Kecuali menutup akunnya, aksesnya bisa lah. Oleh karena itu harus kembali lagi bahwa pemerintah dan negara ini menghadapi persoalan yang ini adalah harus hati-hatian. Jangan gerusak-gerusu, jangan diskriminasi, jangan ada sesuatu yang hubungannya dengan hukum ditegaskan, jangan. Harus equal, arti apa? Apa itu kalau seimbang bisa? Ya. Imbang, jangan. Nah, itulah. Penting sekali. Oleh karena itu harapan saya ini berhubungan dengan teknologi canggih. Karena hukum ini juga tentunya gini, hukum itu nih undang-undang loh, dari dulu KUHP sampai sekarang itu. Saya mau tanya KUHP aja. Nah, ini teknologi udah begini, hukumnya masih dulu ya susah nih. Nah, oleh karena itu nggak seperti apa yang dibayangkan. Baik. Terima kasih untuk informasi dan juga edukasinya Cak Bowo. Dan demikian pemirsa untuk Hukum di Mata Bowo kali ini. Saya Fariame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Iya.